Nah, jadi kehidupan kita yang sebenarnya bukanlah di dunia ini, ya. Ini hanya sementara saja. Jadi dunia ini boleh disebut seperti padang gurun, seperti bangsa Israel. Nah, pada waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun, apakah padang gurun itu adalah tempat tinggal bangsa Israel? Apakah Tuhan itu memanggil bangsa Israel untuk tinggal di padang gurun? Apakah Tuhan itu menghendaki bangsa Israel mendirikan rumahnya di padang gurun? Tidak. Ya, kalau kita baca bahwa bangsa Israel tidak mendirikan rumah di padang gurun. Ya, dia hanya mendirikan tenda. Ya, tenda itu adalah rumah dalam bentuk kain, ya, atau boleh sekarang itu ada yang namanya plastik atau terpal, ya. Jadi itu adalah rumah yang bersifat sementara, ya, tenda, kemah-kemah. Kalau kita baca Alkitab, tidak bikin rumah dari dari kayu, dari bata, dari tidak, hanya bikin kemah-kemah atau tenda-tenda. Artinya bangsa Israel di padang gurun itu hanya bersifat sementara aja, ya, hanya sementara aja. Jadi padang gurun itu adalah tempat proses, ya, tempat memproses manusia, ya, tempat memproses bangsa Israel, tempat memproses umat Tuhan, ya, supaya mereka itu boleh dipisahkan mana yang setia, mana yang tidak setia, ya. Nah, jadi itu adalah tempat proses gitu. Nah, jadi demikian dunia ini, bumi ini adalah tempat yang sementara seperti padang gurun, ya. Jadi dunia ini boleh digambarkan dalam arti rohani, makna rohani itu padang gurun. Jadi kita jangan kecewa di dunia, ya. Wah, saya nggak bisa dapatkan ini kayak orang itu, saya nggak bisa memiliki ini, nggak bisa memiliki itu seperti orang ini. Nggak boleh kecewa karena itu adalah padang gurun, ya, hanya tempat sementara saja, ya. Kalau bahasa penerbangan itu namanya tempat transit, itu hanya tempat transit aja. Ya, contoh kita dari Indonesia mau ke Israel, contoh. Kemudian transitnya di Singapura, ya, berhenti sebentar di Singapura. Ya, jadi Singapura itu bukanlah tujuan kita, itu hanya tempat transit, ya. Nah, tapi tempat tujuannya ke Israel, ya. Nah, jadi dunia ini adalah dunia saat ini, ya, itu adalah padang gurun, ya, tempat sementara, dan juga itu adalah tempat transit, ya, tempat transit, ya. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu oleh iblis, tertipu oleh dunia. Wah, saya akan membuat sesuatu yang seperti istana di padang gurun. Saya mau bikin istana di padang gurun, ya. Istana yang dari emas, ya, istana yang dari batu-batu permata. Saya akan bikin itu di padang gurun. Ya, itu akan sia-sia, ya, kata Alkitab. Memang kita bisa menikmati istana itu yang sangat indah di padang gurun, ya, kita bisa menikmati istana yang sangat indah, kita bisa senang, bahagia, ya, tetapi itu sesuatu yang sia-sia, dan itu adalah sesuatu yang membuang tenaga kita, ya, membuang tenaga kita, ya. Lebih baik tenaga kita itu kita gunakan untuk sesuatu yang kekal, ya. Tenaga kita itu kita gunakan untuk menghasilkan upah untuk kerajaan surga, ya, untuk sesuatu yang kekal. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan dalam kitab Matius, katanya, jangan kamu kumpulkan harta di bumi, kata Tuhan Yesus, ya. Jangan, kata Tuhan Yesus, ya, tetapi kumpulkanlah harta di surga, kata Tuhan Yesus, ya. Karena di bumi ini pencuri itu bisa mencuri, ya. Ngengat itu bisa merusak, kata Tuhan Yesus. Nah, jadi kata Tuhan Yesus mengajarkan, yaitu kumpulkanlah bagimu harta yang ada di surga, kata Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi artinya berbicara sesuatu yang kekal, ya, karena dunia ini hanyalah tempat proses, ya, itu hanyalah padang gurun, ya. Jadi kalau kita mau bikin rumah, bangsa Israel kalau mau bikin rumah, Tuhan anjurkan, itulah bikinnya di tanah Kanaan, bikinlah di tanah perjanjian, ya, di tanah Kanaan, bukan di padang gurun. Buat apa bikin istana di padang gurun, ya, tempatnya juga tandus, ya, untuk apa? Nah, jadi kalau mau bikin rumah, bikinlah di tanah Kanaan, yaitu di tanah perjanjian, ya, di tempat yang subur, di tempat yang ada sungai, tempat yang ada pohon-pohon, ada buah-buahan. Nah, bikinlah rumah di situ. Terserah kamu mau bikin rumahmu sebesar apa, seindah apapun. Nah, intinya kamu bikin rumah itu, bikinlah di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, bukan di padang gurun. Nah, jadi oke.
ya kita masih hidup di dunia ini, bukan berarti kita hidup di dunia ini saya tidak perlu rumah di dunia ini, saya tinggalnya di pohon-pohon aja nanti, atau saya tinggalnya di bawah jembatan saja nanti. Bukan juga begitu ya. Kita masih membutuhkan ya, tetapi secukupnya saja, seperlunya saja ya. Tidak usah terlalu mewah, atau juga boleh disebut tidak usah terlalu berlebih-lebihan lah, secukupnya lah kalau bisa, seperlunya aja, yang penting ada ya, yang penting ada. Tetapi kalau kamu mau kumpulkanlah segiat-giatmu, yaitu harta yang ada di surga ya, yang kekal, yang mulia ya. Oke, di situ. Nah, kita melihat dalam pengajaran doa Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, yaitu dalam doa Bapa kami di dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus itu mengajarkan, dia bilang, Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya. Tidak bilang, Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan yang berlimpah-limpah-limpah. Tapi dia bilang, dia hanya mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan makanan yang secukupnya. Ya, artinya secukupnya ada, tidak kekurangan, tidak kelaparan, ya, secukupnya ada gitu ya. Nah, jangan sampai berlebihan. Kalau kita punya makanan berlebihan, kalau kita masak berlebihan kan percuma, nasinya dibuang ya kan, sayurnya dibuang, percuma ya. Nah, jadi Tuhan bilang makanan yang secukupnya, artinya kita pun tidak lapar, kenyang ya, puas juga. Oke, nah jadi Tuhan mengajarkan yang secukupnya ya. Tapi sebaliknya kalau kita ingin sesuatu yang berlebihan, kita ingin berlebihan, hati-hati ya, karena itu bisa membuat kita lebih ya tertarik kepada dunia ini, lebih mengejar dunia ini ya, daripada mengejar Kristus ya, daripada sesuatu yang mulia, yang kekal ya. Nah, jadi ada orang menggambarkan itu, mungkin Bapak Ibu pernah melihat itu, ada seperti uang dan ada orang yang mengejar. Ini ada uang dan ada orang yang mengejar. Jadi orang mengejar uang itu dia lari terus uang itu, dia mengejar uang itu lari terus gitu. Jadi itu berbicara sesuatu yang sia-sia. Capek dia berlari, dia capek, dia nggak dapat ya, diambil ya. Nah, ini adalah tipu muslihat iblis, tipu muslihat si penguasa dunia, tipu muslihat si iblis ya, penguasa dunia ini. Ayo kejar ini uang, kejar ini mamon, kejar, ayo kejar, kata setan, kejar, kejar. Bangun tidur dia sudah kejar orang itu, bangun tidur dia sudah kejar pagi-pagi, siang dia masih kejar, ya, sore dia masih kejar, terus malam dia kejar terus, nah tidur lagi sebentar dia, tidur, ya, mungkin ada yang tidur hanya berapa jam, ketika dia ada tidur pagi dia kejar terus, nah sampai akhirnya sampai dia dipanggil oleh Tuhan ya. Sampai ketika Tuhan memanggil dia, ketika dia dipanggil, Alkitab berkata dalam kitab Timotius, ketika kamu meninggal, kamu tidak membawa apa-apa. Seperti kamu lahir tidak membawa apa-apa, dan ketika kamu meninggal, kamu juga nggak bawa apa-apa. Sudah habis waktu dia, sia-sia ya. Syukur-syukur masih ada masuk ke surga. Kalau tidak ada masuk ke surga, sia-sia apa yang dia kerjakan di dunia ini ya. Nah, maka Tuhan Yesus mengajarkan itu sesuatu yang kekal ya. Kamu harus mencari sesuatu yang kekal. Maka di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, Tuhan Yesus ada dua hal di sini, dua bagian yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus ajarkan kamu harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kamu cari kerajaan Allah, Tuhan itu baik. Dia akan kasih buat kamu. Mungkin kamu nggak kaya-kaya gimana sih, mungkin ya. Tapi kamu cukup, kamu adalah gitu. Dia akan kasih, dia akan tambahkan kepadamu. Kalau seandainya Tuhan mau membuat kaya, saya nggak tahu sih. Siapa tahu dia mau dipakai Tuhan untuk menjadi seorang donatur, seorang sponsor, seorang bendaharanya Tuhan untuk memberkati. Ya itu silakan, itu kan rencana Tuhan gitu kan. Nah, jadi Tuhan akan kasih gitu, ya kasih. Nah, Tuhan mengajarkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, tapi kalau iblis beda. Dia bilang, carilah carilah itu dulu ya. Nanti baru carilah Tuhan katanya. Nah, ini ya, carilah
perkara-perkara dunia, carilah hal-hal dunia dulu, barulah kamu cari Tuhan. Akhirnya dia tidak pernah cari Tuhan, seperti tadi ya, dia disibukkan sampai dia tidak punya waktu untuk Tuhan gitu. Nah, ini tipu muslihat iblis ya. Nah, jadi Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.